Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 7 Februari 2024, teman-teman. Saya akan membahas market ya, indeks. Terus hari ini ada saham yang kembali new high, teman-teman, dan juga beberapa saham yang mulai ada tanda-tanda rebound dari dasar, yaitu beberapa saham yang menurut saya teknikalnya mulai bagus untuk kita pantau. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, kita masuk ke ISG dulu ya teman-teman. Hari ini ISG-nya sebenarnya bisa ngelewatin resistan candle 7280 ya. ISG hari ini bisa sampai di 7285, namun demikian closing-nya nggak percaya diri sehingga turun ya. ISG-nya bahkan sempat sentuh support di 7221. Nah, ISG-nya turun 12 poin teman-teman, 0,17% ya, 0,17%. Kita akan lihat dulu saham-saham penggeraknya. Kalau kita lihat memang cukup berat ya ISG untuk naik karena brandnya turun 3,57%, kemudian ada TPIA juga turun, saham-sahamnya Pak Prayogo ya. Seperti biasa, street knowledge saya yang sering saya pantau ketika Big Four Banking bergerak naik, saham-saham mover indeks lainnya biasanya turun ya. Kemudian ada diperberat juga dari HMSP yang turun, padahal kemarin signalnya bagus ya. Untuk saham yang mendorong naik ISG ya, ada Big Four Banking ya. Kemudian ada Astra International teman-teman, ini sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan ya. Kemudian ada Breeze masih lanjut naik, dan juga AMRT. Nanti akan saya bahas secara detail teman-teman ya. Baik, kita lihat dulu untuk bursa luar ya. Secara umum Amerika tadi malam masih naik tapi 0,37, 0,07 dan 0,23 berturut-turut Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500. Untuk Asianya masih mix, Hang Seng-nya naik 1,6 ya. Kemudian untuk Eropanya naik nih di atas 0,5%. Baik, kita lihat chartnya dulu secara detail untuk kondisi-kondisi bursa di luar ya. Kita lihat dulu Dow Jones masih tren naik ya. Nasdaq-nya juga sama, semuanya masih tren naik. S&P 500 juga masih tren naik. Baik, kita lihat dulu untuk VIX ya. VIX masih berada pada pergerakan ini trend channel ya. Ada tren turun, ada satu area di support ya dia. Jadi berarti volatilitas market tidak terlalu mengkhawatirkan. Biasanya marketnya memang hijau kalau seperti ini. Kemudian kita lihat dulu untuk commodity index ya. 2 hari ini commodity index mengalami kenaikan. Biasanya ini menandakan harga komoditas yang mulai naik. Oke, kita lihat dulu komoditasnya. Crude oil ya memang sudah mulai naik ya, sehingga hari ini juga saham-saham terkait minyak mulai bergerak, dan juga terkait tension geopolitik internasional. Teman-teman silakan dicari beritanya ya. Brent juga mulai naik, kemudian coal sedikit naik, kemudian emas juga sama, CPO juga naik ya. Kemudian timah secara umum timahnya naik, sedangkan untuk nikelnya masih turun ya. Itu tadi untuk komoditas, memang terlihat sedikit ada kenaikan kalau kita lihat dari indeks komoditasnya teman-teman. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan masuk dulu ke bahasan saham ya. Hari ini sekilas dulu seperti ini. Jadi kayaknya banyak sektor yang turun. Enggak, banyak, ini imbang nih antara sektor yang naik dan turun, tapi tipis-tipis ya, naiknya cenderung lebih banyak turunnya nih teman-teman. Saya udah memfilter, men-scan beberapa saham yang mungkin menarik ya. Beberapa adalah merupakan kelanjutan dari saham yang kemarin teman-teman. Baik, yang pertama kita lihat dulu untuk saham
Pertama kita lihat dulu sebentar teman-teman, catatan saya mesti saya siapin. Oke, baik, yang pertama adalah kita cek dulu saham perbankan langsung adalah BRIS ya. BRIS setelah beberapa hari mengalami konsolidasi setelah naik ya, consolidation after flying. Jadi dia terbang, flying, dan konsolidasi itu wajar. BRIS ternyata hari ini menunjukkan satu pergerakan yang cukup percaya diri, mendekati resistannya di sekitar 2400. Untuk BRIS baiknya kita cek di weekly-nya ya teman-teman, bahwa ada resistan penting nanti di 2560 karena itu adalah merupakan 50 retracement dari tren naik yang dari kenaikan ini ya, dari swing high ke sini, swing low naik itu 50%-nya adalah di 2560. Kemudian kita cek dulu untuk asingnya BRIS masih oke. Kemarin memang net sell tapi hari ini sudah mulai masuk lagi. Dan untuk volume juga hari ini sudah lebih besar daripada kemarin. Jadi ketika terjadi konsolidasi, BRIS ini volumenya kecil dan ketika mulai breakout lagi hari ini terjadi kenaikan volume. Ini adalah yang bagus ya kondisinya. Berarti ketika naik ada dorongan volume. Oke, kemudian kita cek berikutnya di intraday-nya dari saham BRIS 60% buy at over ya, dominan. Sepanjang hari memang untuk dominan untuk BRIS. Kemarin asingnya hari ini asingnya net buy AK dan BK ya, AK dan BK yang melakukan net buy di saham BRIS. Baik teman-teman, kemudian saham BMRI hari ini masih kembali diborong asing teman-teman ya. Masih kembali diborong asing untuk BMRI dengan asing besar sekali seperti ini. Jadi saham ini kembali mencetak new high lagi. Bagaimana teman-teman kira-kira kelanjutannya? Kalau kita lihat memang asing getol sekali masuk di saham ini teman-teman. Dan biasanya memang di Februari ini beberapa saat kemudian adalah rilis ini ya, dividennya mau berapa gitu. Nah biasanya memang ini termasuk saham dividen besar. Jadi memang kalau teman-teman memang niatnya invest, itu saham-saham high paying dividend ini memang cocok sekali untuk invest teman-teman. Apalagi saham-saham perbankan ini kan, Big Four Banking ini adalah pencetak laba yang new high lagi ya, 4-4-nya kemarin ya. Oke, kemudian kita tengok dulu volume hari ini memang belum begitu besar, namun ya cukup stabil ya untuk BMRI. Kita lihat dulu untuk resistannya, new high lagi hari ini teman-teman ya, new high lagi. Dan targetnya kemarin kan sudah saya bikinkan ya, pas dites lagi di 6970-an, hampir ya. Itu target pertama di BMRI nanti di 6970, target pertama setelah breakout dari 6690 ya. Kita lihat dulu untuk intraday-nya dari saham BMRI. Oke, seperti ini. Ya memang sudah nggak begitu dominan ya sebenarnya, karena 53% sell at bid atau buang kiri. Namun asing yang masih masuk tadi yang besar sekali tadi adalah YP, RX, BK, TP, DP ya. Yang jualan ada PDYU, CC. Ini asing, lokal ya, bukan lokal, retail ya. Yang masuk ini lebih ke institusi. Nah seperti ini biasanya menandakan bahwa pergerakannya bisa masih berlanjut masif ya. Bisa masih berlanjut masif untuk pergerakan saham-saham yang masih didrive oleh asing, non retail atau institusi. Baik, kita cek dulu saham yang bukan all time high tapi ini rebound dari dasar, cuman beda perlakuan ya. Untuk saham-saham yang rebound dari dasar ini teman-teman harus waspada karena dimungkinkan terjadi resistan volume atau terjadi take profit ketika sahamnya naik ya. Oke, sementara dipantau aja dulu karena PTPS ini baru rebound dari 1550-an, 1550, nanti ada resistan di kisaran 1725. Kalau mau di breakdown lagi sebenarnya bisa, resistannya dia kita bisa breakdown lagi ya seperti ini. Ya kira-kira sekarang memang dia sampai di sekitar 50 retracement ya. Dia memang sampai di saat ini di sekitar 50 retracement-nya, yaitu di sekitar 1661, berikutnya 1690, 1728 ya. Ya intinya
harus hati-hati dulu kenaikan saham-saham yang dari dasar seperti ini, karena saham seperti ini beda dengan saham-saham yang ini ya, beda-beda dengan saham-saham yang all time high. Pergerakannya dia berbeda. BTPS kita cek dulu. Di sini sedikit ada kenaikan volume dan memang hasilnya masih dominan jualan ya untuk BTPS ya, masih belum imbang antara buyer dan seller ya. Hasilnya masuk hari ini, yang belum dominan tadi adalah BKZO. Baik, kemudian kita cek saham Astra ya. Kemarin saya bahas ya teman-teman, Astra. Kemarin saya bahas karena dia kepentok di 50 retracement, dan bagusnya adalah hari ini dia testing di 50 retracement lagi. Jadi sering saya sampaikan ketika satu saham itu rebound dari dasar dan kita sudah memetakan resistan 50 retracement-nya, maka ketika dia sampai di 50 retracement-nya, ini satu area yang kita ambil resistannya, dan 50 retracement-nya yang harus kita perhatikan. 5320 ketika dia sampai di 5320 atau di 50 retracement, harus hati-hati ketika terjadi take profit. Kemarin terjadi take profit. Kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang bursa yang lalu ya, ada take profit. Kemudian kemarin mulai ada perlawanan, hari ini juga sudah sampai di resistannya lagi. Ini menarik untuk saham perusahaan besar. Astra International mengalami tekanan jual yang masif, namun sudah mulai ada perlawanan. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, Astra asingnya sudah mulai masuk lagi. Ini juga saya lingkarin. Oke. Jadi saya sedang mencari beberapa saham yang mungkin untuk switching ya. Nah, ini ketika kemarin masif selling ya, mungkin kita nggak pegang dulu, nggak nada dulu, tapi ketika sudah mulai ada pergerakan untuk naik, itu bisa diperhatikan lebih detail ya teman-teman. Karena apa? Karena dalam trading itu yang harus kita perhatikan adalah kita masuk ketika sahamnya mau naik dan jual ketika sahamnya mau turun ya. Itu adalah idealnya seperti itu. Kalau teman-teman bisa seperti itu bagus sekali ya, walaupun saya kadang nggak bisa seideal itu, tapi akan berusaha memegang quote penting dalam trading itu, yaitu membeli ketika sahamnya mau naik dan menjual ketika mau turun, seperti pesan guru saya ke saya terkait saham ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk tadi Astra udah kita cek asingnya ya, terus kemudian kita lihat dulu ASII ya. Nah, Astra International seperti ini udah dominan teman-teman ya. Ini bisa diperhatikan asing yang masuk tadi ada ZUKZ ya. Kan tadi asingnya masuk ya, ZUKZ. Ini udah dominan karena buy at over-nya udah 72% ya. Yang hajar kanan sudah 72%. Yang masih jualan untuk asing ada RX. Tadi kan sudah saya sampaikan di sini untuk Astra asingnya mulai masuk ini hari ini ya. Sudah sekitar berapa nih? Semingguan yang lalu lah, seminggu lebih ya. Baik, kemudian ini ada saham juga yang saya pantau teman-teman, sebentar. Ada juga yang saya pantau masih ada kaitannya dengan Astra, ini adalah Auto ya. Oke, di mana Auto hari ini asingnya masuk, dan ini terhitung asingnya masuk besar nih. Di sini di hari ini 6 ini ya, yang biru ini kenaikannya besar untuk asingnya dan ada volume. Jadi saya catat juga Auto saya lingkarin khusus ya. Oke, sekarang kita cek dulu kondisinya. Auto memang dia masih terkoreksi. Saya aja kemarin sempat cut loss. Nah, kalau misalkan teman-teman kemarin buy short dulu atau jualan di atas, mungkin sepertinya bisa diperhatikan apakah ini adalah waktu untuk buyback ya teman-teman. Oke, kita lihat ya teman-teman untuk resistan. Oke, saya akan tarik dulu aja ke sini. Saya bikinkan satu tren kecil di sini teman-teman. Ada resistan 2290, 2362 dan 50 retracement-nya 2420 nih, cukup menarik kalau misalkan dia bisa rebound ya. Ini kenaikan dari dasar ini didorong dengan volume dan juga asingnya juga masih masuk ya. Mulai masuk setelah sekitar semingguan bursa ini. Kita lihat dulu intraday-nya dari saham Auto teman-teman. Auto seperti ini. Oke. Ini 52% buy at over ya, walaupun nggak terlalu dominan. Asing yang masuk ada AI, BK, LJ, YUKK ya teman-teman. Baik, kemudian kita cek ya saham
ini saham otomotif juga ban ya, GJTL. Saya sempat masuk kemarin tapi saya buang dan sudah belum sentuh lagi. Nah, teman-teman kita lihat ya bahwa kalau dari tren besar ya untuk Gajah Tunggal dari tren besar ini ya, dia saat ini atau 3 hari lalu dia breakdown ke 38 retracement ya. Hari ini memang dia ada percobaan rebound tapi masih belum mampu di atas 1050 dan kalau begini caranya dia terbuka peluang dari break dari 38 ini terbuka peluang sampai di sekitar EMA 200 atau 61,8 retracement. Kira-kira di 890 ya untuk Gajah Tunggal memang belum begitu menarik tapi setidaknya memang ada percobaan dia untuk naik ya teman-teman. Kita lihat 2 hari ini asingnya masuk ya untuk Gajah Tunggal, volumenya memang belum kebentuk untuk Gajah Tunggal. Kita cek dulu untuk ininya. Oke, ini 55% buy at offer ya. Cukup dominan ya sedikit lebih dominan ininya buy at offernya atau yang hajar kanan ya. Asing yang masuk adalah YUAK ya. Baik, kemudian saham otomotif juga, ini juga sering banget saya bahas. Ini ada rebound dari dasar dengan volume. Namun sayang volume asingnya masih belum keluar ya, belum masuk gitu. Ini juga sedang di area spekulatif buy teman-teman ya, belum mampu lewat di atas 1000, belum mampu lewati 1200, 1300 ya, 1300. Nanti resistan berikutnya, resistan yang pertama ini 1300, kemudian 1365 sampai 78 ya. Dan target resistan sementara di 1440 untuk DRMA ya. Untuk DRMA kita cek dulu intraday dari saham DRMA, oke. DRMA seperti ini. Memang masih belum dominan karena memang masih belum bagus karena yang dominan adalah 55% sell at bid ya, jualan. Yang dominan masih yang jualan. Baik teman-teman, berikutnya Medco ya. Medco 4 hari lalu breakdown dari 1170 sehingga terbuka peluang sampai 1095 targetnya dan sudah boleh dikatakan sudah nyampe. Dan hari ini dia bagusnya adalah bisa rebound di atas 1130. Namun sayangnya masih belum bisa ngelewatin 1160 nih. Kalau dia bisa ngelewatin 1160 ya bagus ini teman-teman. Nah, untuk Medco dan terkait minyak, teman-teman tadi udah saya sampaikan harga minyak mulai up lagi. Silakan cek berita terkait Timur Tengah, terkait ini apa? Geopolitik Timur Tengah lah seperti itu. Nanti teman-teman dapat clue-nya ya. Harga minyak yang kemarin sempat turun ini sudah mulai rebound lagi dan biasanya kaitannya adalah dengan mengaitkan langsung ke saham minyak ya teman-teman. Kita tengok dulu Medco. Asingnya hari ini masuk besar teman-teman. Saya masih punya ya, masih belum bisa keluar tapi nggak apa-apa karena saya nggak margin, santai aja masih pegang. Memang akan keluar pada best price ya, pada best price. Saya belum niat nambah ya karena memang lebih baik saya masuk di saham lain dulu. Ini saya bikin actionnya untuk exit aja, tapi saya nggak nambah ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu intraday-nya dari Medco. Oke, trader Medco udah cukup oke ya teman-teman, 59%. 59% buy at offer ya. AC-nya tadi masuk kan, ada BK, YP, AK, TP, AI ya. Ini seperti ini bentuknya hijau di atas, artinya yang dominan buy itu lebih besar daripada yang sell ya. Buy at offer-nya lebih dominan. Baik teman-teman, kemudian saya dulu pernah trading saham ini ya, SRAJ. Nah ini saya dulu pernah trading saham ini di sekitar sini ya, cuman memang nggak saya bahas terus ya, konsolidasi lama. Nah breakdown kemarin, breakdown dalam ini sebenarnya memicu saya untuk memantau ya. Ini namanya saham di luar, ini namanya saham dalam kondisi khusus ya, dalam kondisi khusus. Nah biasanya saya suka seperti itu. Kemarin ada percobaan naik, terkoreksi lagi, mungkin di sini adalah masih terjadi namanya resistan volume, baru kemudian naik lagi. Nah saya memang di area sini belum masuk, baru kemudian mulai masuk lagi ketika terjadi retracement.
Jadi kadang mungkin kita telat di satu saham, tapi kalau kita pantau dia mengalami retracement dan cukup terjaga, saya biasanya masuk di area-area retracement itu ya. Jadi tidak ada kata telat sebenarnya, cuman kalau belinya di atas harus lebih waspada. Nah, teman-teman hari ini memang kecil ya untuk market cap-nya 8 sekian gitu, tapi ini lebih besar daripada Adikarya ya, Wika ya, PTMP yang masuk LQ45 juga seperti itu. Baik, kemudian kita cek juga saham pelayaran nih SMDR yang mana sudah tertekan hari ini ada rebound ya. Oke, kita pantau aja dulu ya teman-teman, sementara pergerakannya kita pantau. Koreksinya juga udah dalam banget kemarin koreksinya udah dalam banget, sementara memang dia ada resistan 338, nanti yang penting ada di sekitar 352 untuk SMDR. Asingnya memang masuk tapi kecil, volume masih belum nampak ya. Oke, untuk intraday-nya dari SMDR kita lihat SMDR seperti ini. SMDR. Oke, seperti ini teman-teman. 56% buy at over ya, 56% buy at over. Baik teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Saham-saham yang new high yang tadi udah saya bahas adalah saham terkait perbankan. Memang sektor industrinya lagi bagus banget, dan saham-saham tersebut di sektor-sektor tersebut memang sedang pada bagus-bagusnya laporan keuangannya, new high laporan keuangannya, dan juga sahamnya juga new high ya, dan biasanya setelah itu adalah akan bagi dividen. Saham ini naik didorong dengan volume sehingga confirm ya. Kondisi-kondisi yang lain pun juga confirm, juga kondisi yang lainnya seperti inflasi yang sudah mulai terkendali sehingga suku bunga dimungkinkan tidak akan naik lagi. Ini akan merupakan bahan bakar penggerak dari saham-saham perbankan. Cetak new high lagi, dan kalau kita lihat memang inflasi cukup terkendali kecuali ada kondisi khusus seperti tiba-tiba naiknya harga komoditas seperti itu. Apabila itu tetap terjaga, kemungkinan untuk saham ini adalah masih lanjut naik. Namun demikian teman-teman, yang harus kita perhatikan adalah kita membeli ketika saham itu dalam area entry yang enak lah seperti itu, kira-kira di retracementnya. Karena kalau kita lihat nih, the Fed mungkin di 2024 ini belum akan langsung hard landing untuk suku bunga, namun mungkin akan menurunkan suku bunga secara lebih moderate nanti di sekitar pertengahan 2024 ya. Ini kembali lagi bisa menjadi angin segar untuk saham-saham terkait perbankan. Jadi bagaimana kelanjutannya ya kita pantau aja. Ketika ada koreksi-koreksi yang mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk masuk, yaitu koreksi yang sudah mulai cukup wajar dan tidak terjadi koreksi berlebihan, artinya turun dengan volume yang besar dan asingnya juga ikut jualan seperti itu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.